Sampai di lokasi, saya lihat, saya perhatikan, saya pelajari, saya wawancara segala macam. Saya simpulkan banyak sekali keterangan Fadil Imron yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan itu saya buat laporan live-nya. Beberapa hari kemudian Tempo juga menurunkan laporan yang kurang lebih sama dengan saya. Ya ini penanganan rekayasa. 2 orang pelakunya tidak ditahan. Lalu yang jadi pembelanya polisi, saksi-saksinya sebagian besar polisi. Ini kan hanya memenuhi asas formalitas saja, supaya seolah-olah memenuhi keadilan masyarakat. Persis seperti kata Profesor Suteki, ini SSK, suka-suka kami, suka-suka mereka. Gue mau begini, gue yang kuasa, mau apa lo? Lo ribut mulu, lama-lama gue tangkap lo. Lo bunyi berisik mulu, lama-lama gue tangkap, gue yang kuasa, lo mau apa? Ini sebetulnya peristiwa tanggal 7 Desember itu, kalau mundur dikit bisa dimulai sekitar 4 Desember. 4 Desember itu hari Jumat, kami wartawan-wartawan FNN, Forum News Network, yang kalau kata Rocky Gerung bukan Forum News Network, itu apaan? Forum nantang-nantang katanya. Nah, kita diterima oleh Habib Rizik Syihab di pesantren Megamendung. Jumat tuh 4 Desember pada asar, sampai sana kita pada asar, lalu kita nunggu di sebuah teras gitu. Dan menjelang pertemuan jam 4-an Habib Muhsin bin Zaid Al-Atas, imam EPI DKI, minta kita pindah. Ustaz, kita pindah ke ruang ke atas. Jadi ada bangunan 3 lantai, kita di rooftopnya, langit-langit, atasnya langit. Pindah ke sana, kita diterima Habib, ngobrol ngalor ngidul. Dan ini luar biasanya, walaupun tampaknya remeh, tapi saya harus sampaikan bahwa kita ngobrol sekitar 1 jam penuh. Dan seingat saya duduk berhadapan dengan beliau, gitu, yang lain menyebar gitu. Itu saya tidak melihat dalam 1 jam itu Habib nggak ada, sehat-sehat aja. Padahal kita tahu agendanya sudah sangat padat kan, mulai kepulangan beliau di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dan sebagainya. Jadi menurut saya dan ternyata teman-teman yang lain itu melakukan pengamatan yang sama, Habib sangat sehat. Tidak ada batuk, tidak ada tanda-tanda pilek, tidak ada sebagainya. Nah, kita ngobrol kira-kira setengah jam, setengah 5. Di atas ada drone. Dan kita bercanda-bercanda, kita dada-dada. Kita tahu pasti yang ngawasin sebelah sana kan, dada-dada. Nah, ketika kita pulang habis isya jam 8-an, habis makan segala macam dan sebagainya, turun hujan, dan karena posisinya kan gunung gitu, jalan pelan-pelan sampai di pos terdekat dengan pondok. Laskar mendatangi saya buka kaca, dia bilang, "Tat, kita baru nangkap intel 3 orang." Nah, gitu. Makanya saya ceritakan ini agak detail karena ini penting, ini jadi pintu masuk. Kita baru nangkap intel 3 orang. Loh, gimana? Di mana mereka? Itu lagi kita interogasi di pos. Tapi kemudian Laskar bilang, "Turun, cepat, turun. Mohon maaf, turun. Udah." Malam hari kira-kira jam 22.30 beredar di grup-grup WA, si intel tersebut ditangkap oleh Laskar di Megamendung, lengkap dengan ID card-nya. Ada ID card wartawan, ID card anggota ini, anggota itu, segala macam sebagainya terusnya. Saya tahu ini kerjaan Munarman, makanya saya telepon Munarman. Saya bilang, "Man, lu gila lu, Man. Kenapa? Lu intel umbar-umbar tuh identitasnya." Saya bilang gitu. Biar mereka tahu mereka bego. Enggak, nanti mereka marah, biarin, nggak ada urusan gitu. Nah, ternyata setelah kejadian-kejadian tanggal 7 dan seterusnya dan sebagainya, kami punya kesimpulan itu pintu masuk yang menyebabkan terjadi pengintaian. Jadi menurut informasi yang kami terima, yang saya terima, itu pihak lembaga intelijen kita itu sangat marah dan malu. Kenapa? Karena 3 anggotanya yang terlatih dengan bagus itu bisa ditangkap oleh intel-intelan kan. Laskar kan cuma intel-intelan doang, sekolah enggak kan. Marah sekali dan terjadilah pengintaian dari tanggal 6, tanggal 5 sebetulnya. Nah, itu saya perlu ceritakan. Nah, kalau ditanya peristiwa tanggal 7-nya,
Malamnya saya masih kontak lagi sama Munarman, kita kehilangan laskar, belum pulang, ada 6 orang lagi. Di mana mereka? Nggak tahu, tapi kayak diculik sama OTK. Dipakai OTK. OTK apaan, Man? OTK orang tak dikenal. Sampai pagi dia bikin rilis FPI bahwa 6 laskarnya belum kembali, kemungkinan diculik oleh OTK. FPI secara resmi nyebut OTK. Siang hari setelah zuhur jam 2-an kalau nggak salah, persisnya saya nggak ingat, Fadil Imron, Kapolda Metro, dan Dudung Abdurrahman, Pangdam Jaya, bikin konferensi pers di Mapolda. Dia mengatakan bahwa 6 laskar itu diambil tindakan tegas dan terukur. Jadi rangkaian penjelasannya adalah sejumlah laskar FPI menyerang polisi. 10 orang, 6 diambil tindakan tegas dan terukur, mati, 4 melarikan diri. Lalu heboh media, semuanya menyiarkan live segala macam dengan narasi yang sama persis plek seperti yang dikatakan oleh pejabat polisi, Polri, dan Pangdam. Dudung Abdurrahman, waktu itu Dudung belum tampak hebat-hebat amat kan, belum kelihatan ya, belum heboh lah. Nah, Selasa malam FNN rapat redaksi. Kemudian pemret saya mengatakan kalau gitu kita mesti datang ke lokasi nih. Bener nggak yang dibilang si Dudung sama si Fadil gitu? Alhamdulillah spontan saya bilang ya gue aja deh. Saya bilang gue kesana deh gitu. Kata pemret, cocok kalau yang berangkat. Kenapa? Lo gila katanya kan gitu kan. Alhamdulillah besok saya berangkat. Sebetulnya teman-teman ngasih tahu, FNN ngasih tahu, lu berangkat jangan sendiri, ini agak rawan, lu mesti cari teman-teman FPI untuk ngawal. Laskar kan banyak tuh. Di tempat saya tinggal di Cengkareng, Jakarta Barat, itu ada kenalan walinya, Panglima Laskar Jakarta Barat. Saya telepon, Jang, lu besok sibuk nggak? Kenapa Bi? Temenin gue ya ke kilometer 50. Siap Abi, kata gitu kan. Jam 9 nggak muncul-muncul ke rumah. Saya bilang lu bawa anak buah 2-3 orang. Siap Abi, gitu. Nggak muncul-muncul. Jam 9 saya telepon masih tidur. 9:04 dia baru bilang, maaf Bi, semalam kita terima jenazah. Oh kan, jenazah baru keluar tuh dari rumah sakit polisi. Jadi gimana Jang? Aduh Abi nggak bisa nemenin, capek, ngantuk dan sebagainya. Yaudah, akhirnya Bismillah saya tanpa pengawalan laskar. Sampai di lokasi, saya lihat, saya perhatikan, saya pelajari, saya wawancara segala macam. Saya simpulkan banyak sekali keterangan Fadil Imron khususnya dan Dudung Abdurrahman pada umumnya yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan itu saya buat laporan live-nya. Kemudian beberapa hari kemudian Tempo juga menurunkan laporan yang kurang lebih sama dengan saya. Misalnya tentang 6 laskar yang disebut-sebut Fadil Imron itu. Misalnya tentang penyerangan laskar terhadap polisi. Itu semua ada di voice notice. Bukan begitu ceritanya. Apalagi sampai seandainya laskar tidak menyerang polisi, itu menyerang polisi dari mana? Mereka tidak tahu itu polisi. Yang menguntit itu berdasarkan surat tugas dari Polda Metro Jaya, itu tugasnya surveillance, menguntit. Kalau menguntit, kalau kita buka bahasa Indonesia, menguntit itu mengikuti dari jauh, dari jarak tertentu. Yang diikuti nggak tahu bahwa dia sedang diikuti, ya kan, diintai, menguntit. Tidak tahu ini, gitu, nggak tahu. Nah kalau tahu yang dikuntit itu berarti penguntitan gagal, harusnya dia kembali. Tapi ternyata fakta di lapangan dia tidak cuma menguntit, tapi mengintercept, bola-balik memotong rombongan yang diterjemahkan oleh teman-teman laskar sebagai membahayakan keselamatan Habib dan keluarganya. Kita tahu rombongan Habib bukan cuma Habib Rizik Syihab, tapi ada anaknya, ada istrinya, ada cucunya, ada mantunya, sebagainya, keluarganya. Dan semua mobil penguntit tidak satu pun memakai mobil patroli yang bisa, itu polisi, nggak ada, mobilnya mobil preman. Petugasnya juga tidak satu pun mengenakan seragam, uniform, nggak ada. Jadi tidak tahu itu polisi atau bukan. Ketika mereka mengintercept, juga tidak menunjukkan, weh gue polisi nih, nunjukin ID card, nggak ada. Jadi di pandangan pendapat para laskar itu ya orang-orang ini orang-orang jahat yang mau mencelakai Habib. Tapi ternyata yang ini yang saya sangat sesalkan dari teman-teman wartawan muda, yang sebagian besar mungkin anak-anak saya kalau usia mereka di bawah 30, itu menulis dan menyiarkan apa saja lengkap bulat-bulat dari sumber kepolisian. Ini yang kita persoalkan pada rapat Selasa malam. Ini nggak bener nih, nggak mungkin begitu ceritanya. Coba kita datang ke lokasi, begitu pertimbangannya. Dan kalau kita
mengacu dari Undang-Undang Nomor 40 tentang Pers tahun 99, juga kode etik jurnalistik khususnya poin yang ketiga, itu ada kewajiban wartawan Indonesia itu menguji informasi. Jadi tidak semua informasi yang diterima itu ditelan mentah-mentah dan siarkan kembali bulat-bulat. Harus diuji. Misalnya pejabat ini Dr. Ulum mengatakan begini begitu di kepala saya. Kalau saya waktu masih wartawan muda baru tahun 91, redaktur pelaksana saya bilang, siapapun narasumber kamu, terutama kalau dari pemerintah, taruh di kepala kamu, I don't believe you. Gua nggak percaya sama lo. Gua nggak percaya. Nah, nggak percaya skeptisme itulah membuat kita menguji informasi yang disebut check and rechecks. Kita datangi informasi lain dan sebagainya, dan ternyata hasil penelusuran saya di sana menunjukkan banyak yang tidak sesuai. Gitu. Sementara itu dulu. Bang Edi, singkat saja, update kasus kilometer 50, apa benar ada dagelan di dalamnya? Proses penegakan hukumnya. Oke, matur nuwun. Ini pertanyaan Bang Edi, kalau siang tanpa mendung jam 12, apa benar ada matahari yang terang gitu? Mirip-mirip itu. Jadi saya nggak mau bilang ini dagelan atau bukan, rekayasa atau tidak, tapi ketika besoknya akan digelar sidang pertama kali tentang KM 50, pengacara kuasa hukum keluarga korban, teman kita Aziz Yanuar, itu tidak hadir. Lalu kepada wartawan mengatakan, enggak, saya nggak mau hadir, itu sidang dagelan, kata Aziz Yanuar, bukan kata Edi Mulyadi. Tapi memang lucu banget, kadang-kadang saya berpikir Sri Mulat pun bisa, udah tutup memang ya, udah kalah. Sekarang yang ketop-ketop yang lucu-lucu siapa? Jadi para pelawak kita, komedian kita itu bisa pensiun dini, gulung tikar karena kalah lucu ya dengan para politikus dan para penyelenggara negara. Misalnya hari-hari ini sidang, bagaimana mungkin untuk sebuah peristiwa 6 laskar, pelakunya hanya 2 orang, polisi. Dan pasal-pasal itu yang menyebut polisi ya, polisi menyebut bahwa yang membunuh polisi, ancaman hukumannya di atas 10 tahun, oke? Tapi selama proses satu pun tidak ada yang ditahan. Padahal ancaman 10 tahun. Terlepas pasal-pasalnya beliau lebih paham, pasal-pasal yang juga diselundupkan supaya seringan-ringannya, tetap aja ancaman hukuman 10 tahun tapi tidak ditahan. Padahal saya bolak-balik diperiksa polisi, teman-teman mengatakan tenang Ed, insya Allah lo nggak ditahan. Karena apa? Karena ancaman hukumannya tapi 5 tahun juga begitu. Gitu ya. Jadi ancaman hukuman 5 tahun, polisi penyidik berhak menahan. Tapi ancaman 10 tahun tidak ditahan. Bandingkan dengan Habib Rizik yang tuduhannya saya, alhamdulillah saya sehat, itu berbohong dianggapnya. Padahal waktu Habib ngomong alhamdulillah saya sehat, itu dia tidak bisa disebut bohong, karena walaupun kemudian terbukti hasil swabnya itu positif, waktu beliau ngomong itu dia belum melihat hasil swabnya, kecuali dia lihat, wah gue positif, tapi gue simpan aja, alhamdulillah saya sehat, itu bohong ya. Tapi kalau pun itu disebut bohong, kenapa Anda 4 tahun? Padahal disebut menimbulkan keonaran yang oleh majelis hakim, keonaran itu terjadi di dunia media sosial, ribut di medsos. Padahal ada banyak tokoh-tokoh kita, para penguasa kita bikin hoax, bohong berkali-kali. Kembali ke soal kasus ini, kasus KM 50, Fadil Imran mengatakan 10 laskar, 6 ditembak, diambil tindakan tegas dan terukur, 4 melarikan diri. Padahal siangnya, pagi siang itu FPI bikin rilis bahwa rombongan Habib Rizik Syihab dikawal oleh sejumlah mobil, 6 mobil kalau nggak salah, setiap mobil 6 laskar, tidak 10. Bayangkan ketika saya datang ke sana, ke lokasi KM 50 itu saya tanya kepada saksi-saksi yang di sana, yang dagang, yang pegawai warung segala macam, mengatakan, Pak, ini dari sore sebelum maghrib polisi udah banyak, jumlahnya bukan belasan, puluhan, pakai seragam dan preman, termasuk pakai seragam hitam-hitam itu loh, yang konon katanya sedang mengawal vaksin, tapi rajin juga mengawal vaksin, hampir ke situ.
Jadi jumlahnya puluhan, bos. Jumlahnya puluhan, dan menurut majalah Tempo dalam laporannya, 2 orang berseragam belaras panjang itu mengatakan kepada saksi di sana, tunggu, nanti malam ada kejutan. Jadi sudah diskenariokan, sudah disiapkan. Dan menurut saksi yang saya tanya, mereka memang kata kilometer 50 itu memang daerah tempat favorit bagi polisi untuk melakukan penyergapan. Yang disergap katanya biasanya kalau nggak bandar narkoba ya teroris. Nah malam itu jam 00.30 terdengar suara mobil masuk dari arah masuknya rest area. Jadi rest area 50 itu rest area zaman dulu yang hanya satu baris gitu. Kalau sekarang kan rest area kan ke sini jauh, ada tempat makan, tempat apa segala macam, ada musik. Kalau dulu kan cuma gini aja keluar gitu kan. Itu rest area lama zaman dulu. Jadi kata si saksi, waktu malam itu mobil masuk itu sudah berisik, lodak karena apa? Karena roda ban karetnya sudah hilang, ditembak sama polisi. Jadi sepanjang jalan tuh udah tinggal pelek doang. Dan itu sama seperti laporan majalah Tempo dan laporan penyelidikan Komnas HAM, laporan resminya yang kami terima. TP3 dapat dari Menko Polhukam. Nah, jumlah 10 orang itu pertanyaannya, kalau satu mobil diisi 10 orang, yang 4 naik di mana? Di atap mobil, di kap mobil, apa di kolong mobil? 4 orangnya. Karena nggak muat 6 orang. Lalu kalaupun iya, oke lah mau dijejel-jejelin gitu. Kalau 6 mati, 4 kabur lewat mana? Depan belakang itu puluhan polisi. Mohon maaf ya, Fadil Imran ingin mengatakan, woi anak buah gue bego tuh, 4 orang bisa kabur. Kan begitu artinya. Kalaupun bisa kabur, di sebelah kiri, sebelah warung, belakangnya itu semak-semak sawah. Mau kabur kemana? Sebelah kanan itu ada pembatas, ada jalan tol yang padat. Mau kabur kemana? Ini kan Fadil Imran bohong artinya. Tapi apakah Fadil Imran ditangkap, diperiksa, dipenjara 4 tahun atau kali berapa? Kan nggak ada. Belum biang bohongnya, the king of lip service. Jadi ini sudah diproduksi sebulan 200-300 unit, ya. Nanti kalau saat nanti sudah jadi ada kelaikan operasinya, itu pesanan bisa 3-4 kali lipat. Jadi nanti kalau Mas Tommy ini Mur Pratomo, pemretnya Metro TV waktu itu, kalau Mas Tommy pesen ya tunggu 3 tahun. Jadi dia bilang diproduksi 200-300 unit, itu bohong. Jadi nanti kalau saya jadi orang super kaya, saya butuh pegawai, butuh driver, saya bikin lowongan kerja, berpengalaman, membawa mobil 2 tahun, mobil SMK. Nggak ada dapat saya pegawai sopir saya karena nggak ada SMK. Ini bohong. Nanti kalau saya jadi presiden, saya akan stop impor buah, impor daging. Bohong semuanya, nggak diapa-apain tuh. Gitu loh. Jadi kembali ke soal pengadilan tadi, ya ini pengadilan rekayasa. 2 orang pelakunya tidak ditahan. Lalu yang jadi pembelanya polisi, saksi-saksinya sebagian besar polisi. Ini kan hanya memenuhi asas formalitas saja, supaya seolah-olah memenuhi keadilan masyarakat. Ini sudah kita proses, nanti vonis, nanti kalau Ahmad Tozinuddin bunyi lagi, Ahmad lu kurang kerjaan, ini kan udah divonis. Kurang kerja, Edi, lu kurang kerjaan. Saya masih tidak percaya. Jadi gitu bos. Jadi kalau ditanya ya persis seperti kata Profesor Suteki, ini SSK, suka-suka kami. Suka-suka mereka, gua mau begini, gua yang kuasa, mau apa lo? Lo ribut mulu, lama-lama gua tangkap lo. Lo bunyi berisik mulu, lama-lama gua tangkap, gua yang kuasa, lo mau apa? Nah, kalau Pak Kiai di sini bunyi ya, walaupun tadi beliau tadi ya, saya sudah hampir pada sampai kesimpulan, mohon maaf dengan segala hormat, nggak laku. Ayat, hadis, nilai-nilai agama yang kita sampaikan kepada mereka, mohon maaf, tanpa bermaksud mendahului takdir Allah, nggak laku. Mereka nggak peduli bos, nggak peduli. Saya dengan mata kepala saya sendiri, aksi terakhir demo besar sebelum pandemi itu 18 Desember. Saya sebagai wartawan meliput di perapatan jalan astagfirullah, Majapahit yang depan Setnek. Itu ternyata saya juga baru tahu hari itu bahwa saya kira gas air mata itu bisa dilontarkan bukan hanya lewat senjata, tapi ada alatnya kayak peluncurnya, sekaligus banyak gitu loh. Ada. Dan itu yang nganter mobil peluncurnya ke depan dekat demonstran, di belakang itu motor-motor trail
2 orang, satu pegang motor, satu lagi pegang satu dus isinya apa namanya gas air mata untuk diantar ke sana. Lalu saya dengan mata kemarin, jarak saya hanya dari sini mungkin ke situ 5 meter, 8 meter. Itu komandan lapangan mengatakan dengan mulutnya, hajar, bantai, basmi mereka, bantai, bunuh mereka. Itu begitu, bos. Saya waktu itu saya lupa juga, ya Allah kalau gua ambil gambarnya enak juga nih. Nggak sempat, saya terkesima, oh dari bawah sudah ada instruksi seperti itu. Jadi kalau kita lihat di grup-grup WA, video-video waktu omnibus berapa, Bawaslu digepukin segala macam, itu ya doktrinnya begitu. Walaupun beliau akan mengatakan nggak bisa cuma perintah komandan, saya kan cuma merintah, tapi memang faktanya seperti itu. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.